Assalamualaikum. Teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana ya caranya suatu zat atau suatu molekul bisa keluar dan masuk dari sel? Lalu, bagaimana sih caranya sel itu bereproduksi? Yuk kita cari tahu dengan belajar dengan Bu Uum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar tentang sel. Nah, sel ini terusannya video yang kemarin, di mana di sini yang kita bahas adalah transport membran dan reproduksi sel. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, langsung saja ya, kita akan belajar yang pertama mengenai transport membran. Nah, transport membran ini dibagi menjadi dua. Ada transport pasif dan ada transport aktif. Nah, apa ya perbedaan keduanya? Mari kita cari tahu di video selanjutnya. Nah, yang pertama transport pasif. Transport pasif itu adalah transport membran yang tidak membutuhkan energi. Dilihat di sini. Ada yang saya tebalkan tidak membutuhkan energi. Kenapa demikian? Karena molekulnya atau zatnya itu bergerak dari gradien yang tinggi menuju ke gradien yang lebih rendah. Nah, kita bayangkan saja misalnya kita bersepeda ya. Bersepeda dari atas ke bawah gitu ya. Dari tanah yang ke atas sampai ke bawah. Tentunya kita tidak membutuhkan banyak energi apabila dibandingkan kita itu bersepeda dari bawah ke atas. Nah, itu juga yang disebut dengan transport pasif. Kenapa dia tidak membutuhkan energi? Karena dia bergerak dari gradiensi yang tinggi menuju ke gradien yang lebih rendah. Nah, transport pasif itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang namanya difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi zat terlarut rendah. Nah, kalau kalian ingat, di dalam suatu cairan ya atau larutan itu pasti ada pelarut dan zat terlarutnya. Misalnya larutan gula, pelarutnya itu adalah air, zat terlarutnya itu adalah gula. Nah, kalau difusi ini, molekul yang berpindah itu adalah zat terlarutnya. Berarti bukan airnya, tapi gulanya. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Seperti kalau misalnya kita buat teh nih, kita membuat teh, kan rasanya tawar ya, teh saja. Nah, kita ingin teh yang manis. Akhirnya kita tambahkan gula. Nah, segumpal gula. Di sini saya misalkan ini teh ya. Nah, kita mau tambahkan segumpal gula. Nah, gula ini nantinya akan tersebar merata di seluruh larutan. Yang sebelumnya hanya pada sedikit setitik kelarutan, kemudian paling menyebar, kemudian sampai menyebar ke seluruh larutan. Sampai akhirnya teh kita akan menjadi manis, dan manisnya itu tidak hanya di sini saja, tapi ketika kita minum dari awal sampai akhir teh itu akan manis. Nah, itu adalah contoh dari difusi. Selanjutnya, transport pasif yang kedua adalah osmosis, di mana osmosis itu adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran semipermeabel. Nah, ini adalah bedanya difusi sama osmosis. Kalau difusi yang berpindah itu molekul zat terlarutnya, tapi kalau osmosis yang berpindah itu adalah pelarutnya. Nah, kalau dari konsentrasinya sendiri itu dari tinggi ke rendah sama. Hanya saja konsentrasi apanya yang dari tinggi ke rendah. Kalau difusi, konsentrasi zat terlarutnya. Kalau konsentrasi zat terlarutnya tinggi, itu artinya dia larutannya kental ya. Nah, tapi kalau konsentrasi pelarutnya yang tinggi, itu berarti dia cair gitu ya. Tapi kalau konsentrasi pelarutnya tetap tinggi, tapi larutannya cair. Gimana? Paham?
Apa mau diulangi lagi? Oke, saya ulangi kembali ya. Yang namanya larutan itu pasti ada zat terlarut dan juga ada pelarutnya. Di mana pelarutnya itu adalah airnya, sedangkan zat terlarut itu selain airnya. Kita misalkan gula ya. Kalau misalnya larutan gula. Nah, kemudian larutan itu ada yang kental, ada yang cair. Kalau kental itu kan berarti zat terlarutnya itu tinggi. Ya, konsentrasi zat terlarutnya itu tinggi, tapi konsentrasi pelarutnya rendah. Ya, itu kental. Kemudian kalau larutan yang cair, itu konsentrasi zat terlarutnya rendah, sedangkan konsentrasi pelarutnya tinggi. Paham ya di sini ya? Ini kalian harus paham dulu. Larutan, konsentrasi zat pelarut, konsentrasi zat terlarut ya, agar mudah dipahami setelah ini. Ya. Nah, kemudian contoh dari osmosis nih. Kalau di tanaman, itu contohnya berfungsi penyerapan air dan mineral dari tanah menuju ke tumbuhan diserap oleh akar. Nah, dari tanah diserap oleh akar itu terjadi adanya osmosis, ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, biasanya kalau misalnya mau masak kentang, ya, mau masak kentang itu kan direndam dulu ya. Nah, itu bisa meningkatkan volume kentang. Yang misalnya asalnya itu 4 cm, dikotak-kotakin 4 cm, kalau habis direndam itu nanti volumenya akan bertambah. Ukurannya akan bertambah. Karena apa? Karena pelarut dari air dari sekitarnya itu masuk ke dalam kentang yang akhirnya kentang itu akan bertambah ukurannya. Selanjutnya, dari peristiwa osmosis ini akan ada beberapa peristiwa yang akan terjadi sesuai dengan larutannya. Nah, apa saja Kak itu? Kita lihat. Oke. Nah, di sini ada 3 jenis larutan ya, diperhatikan. Ada larutan hipotonik, ada larutan isotonik, dan juga ada larutan hipertonik. Kita bahas dulu larutan-larutannya. Nah, larutan hipotonik itu berarti larutannya ini, larutannya ini zat terlarutnya rendah, ya, zat terlarutnya rendah. Tadi air, kalau isotonik, air akan bergerak dari yang konsentrasi pelarutnya itu tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Jadi, dari luar sel ini nanti akan masuk ke dalam sel. Gitu. Nah, ketika air yang di dalam masuk ke dalam sel, maka nanti selnya ini akan membengkak dan bisa saja terjadi pecah. Ya, selnya itu pecah yang dinamakan dengan lisis. Gitu. Sedangkan kalau di tumbuhan sama ya, airnya masuk ke dalam sel. Tapi kalau di tumbuhan istilahnya adalah turgid. Jadi dia itu tidak sampai pecah, tapi dia hanya mengembang saja. Kenapa kok tidak sampai pecah? Karena di tumbuhan itu ada dinding sel. Sedangkan kalau di hewan kan tidak punya dinding sel, ya. Dia hanya punya membran sel. Jadi lebih tipis. Akhirnya kalau misalnya ada air yang masuk ke dalam, bisa menimbulkan sel itu pecah atau yang namanya lisis, ya. Paham? Itu dia hypotonic solution atau larutan hipotonik. Kemudian selanjutnya adalah larutan isotonik. Larutan isotonik terjadi apabila konsentrasi zat terlarut di luar sel dengan yang ada di dalam sel itu sama, sehingga tidak terjadi apa-apa, normal, sama. Tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk, ya, sama kalau isotonic solution. Selanjutnya ada larutan hipertonik. Kalau larutan hipertonik berarti larutan di mana konsentrasi zat terlarut di luar sel itu lebih besar daripada di dalam sel. Akhirnya apa? Akhirnya air yang ada di dalam sel itu keluar ke luar sel sehingga menyebabkan sel itu mengkerut atau bahasa biologinya adalah krenasi. Ya, tuh. Sedangkan kalau yang namanya sel tumbuhan sama, dari dalam sel, air yang ada di dalam sel akan keluar menuju ke luar sel. Tapi namanya berbeda dari krenasi, yaitu apa? Plasmolisis.
ya. Jadi dia akan mengkerut, tetap mengkerut, tapi tidak sampai mengkerutkan dinding selnya ini. Ya, hanya mengkerutkan beberapa jaringan yang ada di dalam sel. Gitu. Paham ya? Antara larutan hipotonik, larutan isotonik, sama larutan hipertonik. Selanjutnya kita belajar tentang pembelahan sel. Berarti kita membahas tentang reproduksi sel ya. Bagaimana caranya sel itu dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Nah, di sini ada 2 macam pembelahan sel. Yang pertama ada pembelahan secara langsung dan pembelahan tidak langsung. Kita mulai dari yang pertama dulu, pembelahan langsung atau biasanya disebut dengan amitosis. Apa itu amitosis atau pembelahan langsung? Yaitu pembelahan tanpa melalui fase pembelahan. Nah, contohnya adalah bakteri. Di sini saya kasih prosesnya pembelahan langsung dari bakteri. Kita lihat di sini cuma ada 1 sel ya, 1 sel bakteri. Nah, kemudian di sini kan dia punya materi genetik ya. Nah, materi genetiknya ini nanti akan mengcopy dirinya sendiri ya, mengcopy dirinya sendiri yang kemudian akan menghasilkan dua materi genetik, di mana yang satu adalah yang asli, yang satu adalah kopiannya. Nah, setelah itu dari 2 materi genetik ini nanti akan ada pembentukan membran plasma yang nantinya dari 1 sel akan menghasilkan 2 sel anakan atau 2 sel bakteri. Itu dia pembelahan langsung. Kemudian kita selanjutnya adalah pembelahan tidak langsung. Pembelahan tidak langsung adalah pembelahan yang melalui fase pembelahan. Jadi ada fase-fasenya, ada urutannya. Nah, pembelahan tidak langsung itu sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada mitosis dan juga ada meiosis, ya. Mungkin dari kelas 1 kalian sudah disinggung mitosis sama meiosis. Nah, di sini kalau mitosis perbedaannya adalah yang pertama, sel anakan yang dihasilkan itu diploid atau sama dengan induknya. Sedangkan kalau meiosis, sel anakannya bersifat haploid atau cuman N ya, kalau diploid 2N. Jadi tidak sama dengan induknya. Jumlahnya itu hanya setengah dari induknya kalau meiosis ya. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau mitosis terjadi pada sel autosom atau sel tubuh. Sedangkan kalau meiosis itu terjadi pada sel gonosom atau sel gamet, sel kelamin ya. Oke, di sini saya kasih lihat contohnya. Mungkin nanti kita tidak akan menjelaskan satu persatu karena nanti akan kalian pelajari di kelas 3. Jadi ini overview-nya saja. Di sini ada mitosis sama meiosis. Mitosis sama meiosis itu tahapannya sama ya. Ada profase, ada metafase, dan juga ada anafase. Nah, perbedaannya kalau mitosis itu hanya 1 kali tahapan saja. Sudah, 1 kali sudah dapat. Dari 1 sel induk akan mendapatkan 2 sel anakan. Di mana sel anakannya itu sifatnya sama. Diploid sama dengan induknya. Ya, itu kalau mitosis. Tapi kalau meiosis, dia itu ada 2 tahapan besar. Jadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dilanjutkan dengan meiosis 2. Meiosis 2 itu masih ada tahapan lagi. Profase, metafase, telofase gitu. Ya. Sehingga dari 1 sel induk itu nanti akan menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya itu haploid. Nah, di sini dilihat ya, haploid N. Induknya 2N, berarti diploid. Nah, meiosis ini terjadi pada gonosom atau sel gamet. Nah, itu dia fungsinya. Coba kita bayangkan kalau misalnya sel gamet itu 2N. Sedangkan kalau sel gamet itu kan nantinya harus melebur kan sel gamet jantan dan betina. Kalau misalnya 2N, 2N tambah 2N. Nanti akan jadi 4N. Akan jadi apakah itu? Ya. Nah, itu dia fungsinya. Kenapa sel gonosom kok hanya bersifat haploid? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, itu tadi penjelasan Bu tentang transportasi membran dan reproduksi sel. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini.
Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Dan nantikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.